saya nggak mau periksa pasien COVID, saya cuma mau yang sehat aja. Banyak orang yang harus ditolong, gitu ya. Banyak orang yang harus diperiksa. Saya punya rasa surrender, saya punya kepercayaan kalau Tuhan tuh akan melindungi saya dan Tuhan masih memberi saya banyak tugas yang harus saya selesaikan. Orang lain tuh bisa WFH, bisa dari rumah. Kalau yang accounting gitu ya, enak kan kerjain bond, kerjain apa semua laporan komputer gitu ya. Walaupun memang WFH saya tahu jam kerjanya jadi panjang banget gitu. Tapi at least Anda tidak terpapar oleh COVID gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa untuk tidak terpapar COVID gitu masalahnya gitu. Karena memang nggak mungkin gitu, saya sebagai seorang dokter, hati nurani saya bilang, saya nggak mau periksa pasien COVID, saya cuma mau yang sehat aja gitu. Itu nggak bisa gitu, karena banyak orang yang harus ditolong gitu ya, banyak orang yang harus diperiksa, karena kasihan kalau nggak diperiksa, kasihan kalau misalnya mereka tidak mendapatkan pengobatan atau pemantauan yang detail sehingga sakitnya COVID-nya menjadi tambah parah gitu ya. Nah, jadi selain memberikan vaksinasi, kemudian saya juga banyak ngecek pasien-pasien, saya pun melakukan swab test gitu ya. Terus belum lagi ada panggilan swab test ke rumah gitu. Kemudian ini saya praktek, saya masih harus membersihkan luka orang seperti ini, datang home service ke rumahnya gitu. Jadi yang saya layani itu bukan hanya pejabat saja gitu ya, yang saya layani itu masyarakat, dari mulai masyarakat yang nggak punya apa-apa sampai yang memang benar-benar inilah menjabat gitu ya, pejabat-pejabat itu juga dilayani ya. Tapi perlakuan saya ke semuanya itu sama gitu ya. Saya tidak membedakan mereka semua. Mereka yang saya datang saya layani. Saat ini memang ada telemedicine beberapa ya gitu. Tapi tidak bisa terhindari, saya mau telemedicine doang itu juga nggak mungkin gitu. Jadi saya masih turun ke lapangan seperti ini ya. Yang ada dalam diri saya itu ya, saya tuh masih merasa gini, saya kok bisa ya sampai saat ini selama pandemi ini saya masih dikasih negatif. Nah, kebetulan di tempat kerja saya di yang kepresidenan itu mengadakan swab 1 minggu sekali. Jadi saya sudah tidak terhitung di swab berapa kali ya, tapi kok ya Tuhan masih kasih gitu negatif. Ya itu sebetulnya saya sudah siap kalau saya harus tertular, saya sudah siap kalau saya harus positif loh gitu. Cuman saya punya rasa surrender, saya punya kepercayaan juga kalau Tuhan tuh akan melindungi saya dan Tuhan masih memberi saya banyak tugas yang harus saya selesaikan gitu ya. Jadi sampai saat ini masih diberi negatif. Tapi bukan berarti saya dengan saya surrender itu terus saya nggak ngelakuin apa-apa, saya give up dan saya nggak melakukan pencegahan gitu. Itu enggak, itu namanya give up. Iya, dan akhirnya nanti tumbang gitu ya. Dan saya nggak mau kalau saya jadi positif, karena nanti dampaknya banyak orang-orang tua yang saya pegang, pasien-pasien saya yang udah berumur itu bisa terkena. Nah, jadi saya harus benar-benar menjaga kesehatan saya gitu. Walaupun saya dihujani oleh corona gitu ya. Nah, tapi bukan berarti saya tidak ngapa-ngapain gitu dengan WFH ini. Saya masih bisa meeting. Ini waktu itu saya meeting sama penemu genos loh, peneliti genos ya. Terus kemudian saya masih memberikan edukasi-edukasi di sini, masih bikin video-video untuk edukasi gitu. Kemudian saya masih memvaksinkan orang gitu, ya. Nah, jadi antisipasi itu apa sih yang dikerjakan gitu untuk supaya kita tetap bisa happy. Inilah yang saya kerjakan. Pertama, ini anak saya nih yang gambarnya di sini. Nah, ini anak saya pun saya swab gitu ya. Ini pembantu saya juga di rumah ya, saya swab gitu. Ini ibu saya kebetulan saat ini juga sedang ada di sini. Jadi saya itu kalau mau ketemu ibu saya, karena ibu saya kan nggak tinggal satu rumah sama saya, dan kemudian beliau berada di luar kota gitu. Nah, saya kan nggak tahu ibu saya ketemu sama siapa di rumah. Kemudian di kantornya ibu saya ketemu siapa. Jadi saya tuh nggak bisa membuka masker saya, makan dengan ibu saya bareng-bareng di rumah gitu ya, kalau saya nggak nge-swab dulu. Jadi sebelum ke rumah ibu saya di-swab, satu keluarga di-swab, dan ibu saya juga di-swab. Begitu juga kalau ibu saya mau akan datang ke rumah saya. Kadang-kadang ada yang berpikir, ini lebay banget ya, masa orang tua aja sampai di-swab sih. Tapi dengan cara seperti ini, karena virus corona ini tidak memandang bulu, ke siapapun bisa kena gitu.
ya. Nah, ini antisipasi klaster keluarga gitu. Jadi kita harus mengantisipasi di berbagai lini untuk supaya nggak ketularan COVID gitu ya.